Selamat datang di Kanal Nalar, mencari makna dalam peristiwa. Saudara-saudara, dunia saat ini tengah menghadapi apa yang disebut dengan triple planetary crisis, atau 3 krisis utama yang dihadapi oleh planet bumi ini. Yang pertama adalah perubahan iklim, yang kedua adalah polusi udara, dan yang ketiga adalah hilangnya keanekaragaman hayati. Ketiga krisis ini timbul akibat ulah kita, manusia sendiri, dalam mempertahankan, memajukan, bahkan mengekspansi eksistensinya. Dan kini kita merasakan dampaknya yang bersifat multidimensi di berbagai bidang, sosial, ekonomi, lingkungan, nilai, bahkan politik. Nah, salah satu dampak tersebut adalah ketangguhan kita sendiri dalam menghadapi bencana dan krisis yang akhir-akhir ini kita rasakan meningkat intensitas, frekuensi, dampaknya. Dengan kata lain, kedalaman dan keparahan makin meningkat. Seorang sosiolog namanya Ulrich Beck yang kemudian juga diperkuat oleh Anthony Giddens mengatakan bahwa kita ini sebagai orang modern hidup di dalam masyarakat yang memang secara inheren memeluk risiko. Dia mengistilahkan dengan risk society. Risiko ini ada 2. Satu, risiko yang sifatnya alamiah atau natural. Misalnya gunung berapi meletus atau gempa bumi, itu risiko alamiah. Yang kedua adalah risiko karena ulah manusia. Dia sebut dengan istilah manufactured risk. Risiko ini bahkan wujudnya bisa seperti bencana alam. Misalnya banjir atau tanah longsor. Padahal itu karena hutan yang digunduli, karena pohonnya ditebangi, atau gunung yang lerengnya sudah dijadikan villa-villa. Mungkin kini kita mau gampang saja menyebut keduanya sebagai bencana. Padahal akarnya berbeda. Yang pertama memang karena sebab alamiah. Yang kedua, sekali lagi, itu karena buruknya tata kelola. Tata kelola lingkungan, kebijakan pembangunan yang tidak mawas diri. Karena kebijakan pembangunan kita ini kebanyakan orientasinya profit dan berjangka pendek. Maka dampaknya bukan hanya persoalan sosial ekonomi yang makin senjang, tapi bahkan sosioekologi yang terdampak. Nah, masalah ini makin pelik, saudara-saudara. Karena masyarakat kita tidak cukup punya literasi menghadapi risiko, menghadapi krisis, menghadapi bencana. Di sisi lain, pengaruh utamaan tentang kebencanaan dalam kebijakan pembangunan masih rendah, kalau tidak mau dibilang masih bermasalah. Karena belum menjadi agenda kebijakan yang mendapatkan perhatian serius. Untuk membahas hal ini, dalam episode Nalar Talks kali ini, kita akan mengulas kebijakan lingkungan dan mitigasi bencana di Indonesia. Kita beruntung seorang akademisi dan seorang aktivis, Dr. Insinyur Eko Teguh Paripurno, atau akrab dipanggil Kang ET, atau Mas ET, atau Pak ET, berkenan hadir. Kang ET ini adalah seorang aktivis lingkungan yang punya kepakaran di bidang tata kelola kebencanaan. Saat ini, Kang ET adalah direktur di Pusat Studi Manajemen Bencana di Universitas Pembangunan Nasional atau UPN Veteran di Jogja. Matur nuwun Kang ET, berkenan hadir di dalam program Nalar Talks pagi hari ini. Saya ingin mengawali diskusi ini, kalau boleh sekaligus sambil menceritakan siapa Kang ET gitu cerita sedikit. Tapi sebenarnya saya ingin tahu, kalau kita bicara mengenai kebencanaan Kang ET ya, kepakaran panjenengan, itu sebenarnya orientasi dan posisi kita sebagai negara itu gimana tuh Kang ET? Sekaligus sambil cerita latar belakang panjenengan. Tapi pertama yang harus saya komentari nih, pengantar jenengan itu dadi nggarai kahanan itu sumuk
Wah iki perkara sing digarap kok sing arep diobrolne kok bikin gerah. Golek musuh akeh gitu ya. Di nalar itu kami biasa mendiskusikan hal-hal yang memang kadang-kadang tabu diangkat di muka umum. Enggak apa-apa. Karena kita akan mencoba mengangkat nalar. Wah, iki sumu iki musuhnya sakeh iki kok. Monggo, yang nyaman saja. Ya. Membacanya selalu berpikir sebaiknya dan faktanya. Ya. Sebaiknya dan faktanya. Iya. Sebenarnya kalau bicara sebaiknya dalam konteks kita tuh sebagai makhluk Tuhan yang beragama gaya, atau sebagai orang Jogja, ya kita tuh harus memayu-hayu ning bawono itu yang harus ada di benak kita itu. Bumi itu diberikan baik dan kita hadir di situ untuk kok ngerusak, kok mau ngopeni sak madya, itu harus berusaha agar lebih baik. Itu jadi karena itu mekanisme hidup di dalamnya itu ya harus adaptasi terhadap bumi. Itu latar belakang tembok paling jeduk orang yang seharusnya kita hadir. Nah, karena pada tahapan berikutnya kan kita ya perlu hadir dengan kesamaan status dengan isinya. Kalau tadi ada 3 krisis, itu kan produk dari kita merasa lebih tinggi. Jadi kesamaan status lewat, kalau di Muslim itu ada istilah kalifatullah tadi. Kowe menungso dadi wakile Gusti Allah ning bumi yang kasih sayang, mengelola baik. Nah, jadi mandat hidupnya itu kayak gitu. Nah, kalau itu dilakukan dengan baik, maka kerakusan instan, kebutuhan-kebutuhan yang melonjak yang tidak menghargai sesama, makhluk hidup dan bentangan tentang tempat makhluk itu tinggal, itu jadi bisa diredam. Tapi faktanya kan bertabrakan dengan kayak gitu. Nah, seberapa besar kita menabrak, itu setinggi itu pula lah risiko itu akan hadir. Dan yang menarik sebenarnya ketika kita bicara risiko, sering mikirnya adalah risiko kita sebagai manusia antroposentris. Tidak risiko terhadap lingkungan, makhluk lain, bentukan lain. Walaupun nanti akhirnya kalau risiko itu hadir ke mereka juga kena di kita juga gitu. Nah, itu pertanyaannya dunia menjadi apakah kelakuan kita sebagai individu, kelakuan kita sebagai komunitas, kelakuan kita sampai pada level negara itu selaras dengan itu atau bertabrakan dengan itu. Nah, yang mesti ngontrol siapa ya? Kita sendiri, sampean sendiri ini, selaku pemegang mandat itu. Sebagai kepala keluarga yang bisa ngontrol keluarganya, sebagai kepala wilayah yang bisa ngontrol wilayahnya ya dia, sebagai kepala negara yang bisa ngontrol negaranya ya dia. Tanggung jawab itu melekat, jangan dilempar ke yang lain. Pihak lain. Nah, gitulah kira-kira. Terima kasih. Itu musuh pertama gitu. Sebelum ke situ, memang ini minatnya Kang Ite dari dulu ya? Iya. Sudah berapa tahun, Kang? Saya dilalah bencana ini atau saya dilalah lulus 88. Itu agak atau sekolah itu milih yang gampang aja lah, yang kira-kira SMA suka naik gunung, lantas mahasiswa suka jalan-jalan naik gunung gitu. Selalu kalau jalan ke desa terakhir ke naik gunung itu sebenarnya pertanyaannya, kowe nek rene, kuwi kira-kira iso ngewangi apa? Jadi saya suka naik gunung, aslinya nggak naik gunung, tapi sampai desa terakhir itu untuk hidup bersama teman warga, sehingga di awal-awal lulus itu mendirikan PLKP, mendirikan KP untuk mengajak teman-teman pecinta alam itu jangan cuma naik turun terus gunanya apa? Kan sering
Alhamdulillah Mas, saya sekarang udah naik ke 7 kali gunung ini. Alhamdulillah ke 100. Terus gunanya? Iya, itu nggak ada jawabnya. Terus pengen seperti itu. Jadi awalnya dari situ. Menikmati hidup, kira-kira itu sebenarnya juga rada egois. Karena saya sulit mencukupi kehidupan saya sendiri, saya sering dengan teman-teman hidup bareng untuk mencukupi bersama. Jadi saya nunut hidup juga, hidup bersama alam, hidup bersama warga, hidup bersama. Tapi kok kebencanaan Kang ya? Nah, karena alam yang baik itu tentu tidak akan berisiko. Kerusakan alam lingkungan itu jadi hulu dari hilir berbencana. Karena itu di 94 ketika mulai ada gunung meletus, banyak longsor. Itu pertanyaannya bukan kenapa bahaya itu hadir. Bagaimana kita beradaptasi terhadap fenomena-fenomena yang kayak gitu. Jadi bergeser dari main-main risiko lingkungan ke risiko bencana. Dan itu mengalir ketika dengan tadi sampaikan juga, sebenarnya bencana alam itu nggak ada. Yang ada adalah fenomena bahayanya, bisa alamiah, bisa kebijakan, bisa macam-macam. Kalau keduanya kena, ya karena kita nggak bisa kelola. Saya sambung ya Kang ya? Saya sambung. Ini sebenarnya kan yang oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, khususnya UNEP itu, disebut sebagai krisis sosioekologi. Nggak cuma UNEP malah, UNDP juga malah. Artinya PBB itu bukan ya badan lingkungan, tapi bahkan badan pembangunan. Kalau saya melihat, ini saya tadi melihat catatan saya. Ini laporan dari KLHK ya Kang ya. 2015 sampai 2021 itu deforestasi kita itu 2,1 juta hektar. Lalu proyeksi di tahun 2030 nanti, berarti 7 tahun dari sekarang, emisi CO2 kita ini nomor 6 sedunia. Ini kan terus saya jadi mikir dari Kang itu tadi ngendiko bagaimana kita mesti sekarang nggak cuma bicara soal risiko alamiah, tapi risiko yang kita hadapi karena kita sendiri menciptakan krisis itu. Sisi yang lain, kata-kata besar pengaruh utamaan, gitu kan? Itu kalau Kang Enting lihatnya gimana? Yang harus kita utamakan itu apa sih sebenarnya? Yang harus utamakan itu gimana? Semua ini pertanyaan. Monggo ditunjukkan itu. Sebentar. Jadi gini Mas, kalau di banyak teman-teman sebenarnya tadi saya sampaikan, yang pertama harus dilihat sebenarnya kita melihat risiko itu seperti apa. Ada prinsip kehati-hatian nggak sih? Gitu. Kalau kita merasa tidak punya risiko, maka ya sejak kita merasa nggak punya risiko, kita itu berisiko. Betul. Nah, bagus tadi. Sejak merasa tidak punya risiko, ya sejak itulah kita berisiko. Nah, kebijakan pembangunan itu dengan cara berpikir kita merasa nggak punya risiko, sehingga perencanaan itu tanpa sadar akan memunculkan atau menambah risiko yang mungkin semulanya alamiah aja. Ketidakmampuan adaptasi itu risiko, ditambah lagi itu menjadi tinggi. Nah, hampir tidak ada keseimbangan bagaimana kalau kebijakan kita memunculkan risiko dan bagaimana risiko itu harus ditangani. Salah satunya lewat meluasnya hutan yang hilang, tegakan yang hilang. Artinya tidak berpikir ada erosi, tidak berpikir ada pengurangan air yang masuk akibat rencana penebangan atau upaya-upaya lain. Jadi tidak ada itu. Yang ada adalah rencana membangun, tapi rencana mengurangi risiko akibat pembangunan itu nggak ada. Iya, selalu aja bertambah, risiko itu bertambah, potensi risiko itu akan bertambah. Dan seolah-olah yang harus menyelesaikan ya tiba saatnya nanti siapa yang akan hadir. Banyak
perencanaan pembangunan kita itu bertabrakan dengan pengarus utamaan. Kalau misalnya wah ini harus mengarus utamakan, boro-boro mengarus utamakan, berpikir bahwa apa yang kita lakukan berisiko, itu saja tidak. Jadi rada jauh ini. Mendasar sekali berarti. Ya, itu kan tercermin dari profil perencanaan pembangunan. Iya. Betul. Bisa membangun, tidak ada ongkos pemeliharaan. Betul. Bisa membuat, tidak ada ongkos pengurangan risiko. Sehingga kadang-kadang ada risiko yang berpotensi hadir, itu kan risiko yang berpotensi hadir pada akhirnya bisa harian, mingguan, bulanan. Pengawalnya itu adalah perencanaan pengelolaan misalnya, pemeliharaan, yang hadirnya bisa harian, mingguan, bulanan, tahunan. Tapi faktanya setiap perencanaan untuk upaya penyelamatan, perlindungan, pemeliharaan, itu kalau dibuat tahunan, maka risiko-risiko harian, bulanan itu akan luput. Apalagi kalau nggak ada. Nah, kita bisa cek di setiap usaha perencanaan pembangunan kita, pernah nggak mengawal dengan bagaimana mengelola risiko atas kebijakan pembangunan itu. Mengelola kalau risiko. semuanya itu dipasrahin oleh Gusti Allah itu, maaf ke Gusti Allah, itu artinya kan ya mengkambing hitamkan beliau gitu. Iya. Karena semua yang sebenarnya bencana karena intensitas risiko yang kita bangun, itu nanti dilontarkan itu menjadi bencana alam. Iya, betul. Betul, kurang ajar gitu ya. Sama, gitu loh maksudnya. Sama lebih dari kualat ini. Iya, benar. Itu aja gitu. Jadi kesesatan itu ada di cara berpikir di awal. Nah. Jadi jangan jauh-jauh ke pengarus utamaan, nanti udah kejauhan itu. Udah kejauhan. Kenapa sampai seperti ini ya, Kang Ete ya? Padahal kan kalau kita melihat ke budaya ya, lokal ya, mbah-mbah kita, pendahulu-pendahulu kita, leluhur kita ini kan dalam tanda petik, kalau kita membaca ya bencana alam terjadi sejak dulu nggak apa-apa, tapi mereka bisa bisa bertahan, bisa beradaptasi gitu kan. Artinya risiko kan dipikirkan. Saya tinggal di lereng Merapi ini, cerita dengan teman-teman di lokal di sini, karena saya baru berapa belas tahun ya, saya baru tahun 2012 pindah ke sini kan. Itu ngobrol bagaimana ya memang hidup di lereng gunung berapi ya memang harus berkawan gitu kan. Nah, artinya kan mereka mengelola risiko ya dengan bahasa kita tadi. Mengapa kok itu sekarang di perencanaan pembangunan hilang? Di mana tuh akarnya ini kok sampai terjadi gini? Itu sama dengan pertanyaan kalau di teman-teman kita tuh beragama, rajin ke masjid, ke gereja, dalam ritual-ritual agama. Tapi kok gak mati bermakna ke kehidupan, kenapa ya? Iya. Nanti kayak sama tuh landasannya. Kayak sama ya. Jadi kita tuh suka ritual aja, membaca narasi tapi nggak berkesadaran untuk itu dan tidak menerapkan. Nah, pengetahuan nenek moyang kita itu selain membaca, ya, pengetahuan itu diterapkan, dilaksanakan. Nanti kayak itu gitu penyebabnya, sehingga ya kita tahu, tapi mungkin kita nggak sadar dan kita nggak pernah menerapkan. Nggak pernah menerapkan. Satu yang saya mau perdalam sedikit, Kang. Tadi Kang Ete kan mengangkat soal kita ini bernarasi, ya kan? Tapi tidak sungguh-sungguh menjalankan. Ini satu hal yang tadi Kang Ete juga sampaikan adalah risiko itu mesti dikelola sebenarnya, dan itu kemampuan kita mengelola itu menunjukkan kesadaran kita tuh risiko. Kalau kita rencana pembangunan Kang ya, kan kita punya jangka panjang, kita punya jangka menengah, kita bahkan punya rencana pembangunan tahunan gitu ya. Yang tadi saya sebut sebagai pengarus utamaan itu menurut Kang Ete ya, subjektif aja nggak apa-apa. Belum tercermin ya Kang ya, dalam rencana pembangunan bahkan tahunan gitu, RKP atau rencana kerja pemerintah daerah gitu, belum muncul ya Kang ya. Kalau dicocokkan dengan judul ngobrol itu, kita membuat tapi tidak menggunakan nalar. Membuat tapi tidak menggunakan nalar. Nalar jadi yang
nalar prinsip kehati-hatian, pengurangan risiko. Itu loh. Jadi kalau di gebiah-uyah semuanya enggak juga. Tapi ya monggo refleksi, dibuka lah sendiri rencananya masing-masing. Lantas rencana tahunan, jangka pendek, menengah, panjangku itu apa sudah mencerminkan itu gitu. Itu kan saya nggak harus membaca, tapi monggo konco-konco sendiri yang ada di situ silakan membaca. Betul. Nanti kalau saya membaca dan bilang tuh nggak dibilang menghakimi. Tapi silakan dibaca. Gitu. Saya itu mau merefleksikan, Kang. Kan dulu saya pernah di pemerintahan dan waktu itu kebetulan saya bersinggungan dengan isu ini dan kemudian membuat mata saya terbuka banyak hal. Yang ini sekarang saya ingin ngobrol dengan ahlinya itu kan. Waktu itu dulu kan saya ada di pemerintahan kan. Kemudian mohon izin waktu itu dengan teman-teman berkonsultasi dengan para ahli. Salah satu adalah yang sekarang ini banyak dibicarakan adalah kawasan bentang alam karst atau KBAK itu. Saya melihatnya bukan soal KBAK-nya, tetapi soal bagaimana sebenarnya KBAK ini muncul sebagai isu ketika rencana pembangunan itu mesti disinkronkan dengan KLHS, Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Ini saya cerita sedikit ya Kang ya. Waktu saya jadi deputi, kemudian ada persoalan dengan teman-teman di Kendeng. Teman-teman di Kendeng itu sampai menyemen kaki di depan istana. Dibawa masuk, ketemu Pak Jokowi menugaskan lakukan KLHS. Nah, KSP yang ditugaskan, saya yang ketiban Sampur. Sejak itu Kang, saya belajar KLHS itu apa, kawasan bentang alam karst itu apa. Dan kemudian saya memahami, ini yang sudah disiapkan alam jutaan tahun. Kalau benar ya Kang ya, jutaan tahun karst itu bisa diremuk hanya oleh penambangan kapur untuk membuat semen gitu kan. Mohon maaf saya menggunakan kata-kata hanya itu. Karena bagi saya ini effort alam jutaan tahun loh ini. Tidak sebanding dengan soalnya. Nah, menurut Kang Ete, yang kalau saya Google, ternyata Kang Ete itu juga pemerhati karst Indonesia ya Kang ya? Yang mengawal advokasi itu. Kalau mengambil kasus ini saja, sebenarnya tantangan yang kita hadapi, dikaitkan dengan tadi Kang Ete sampaikan tadi, ini ketika kita mengatakan nggak ada risiko, itu kita sudah ada risiko. Atau lebih jauh lagi ini, nalarnya nggak nyampe ini. Nah, menurut Kang Ete gimana? Cerita aja Kang ini. Kalau di bahasa Jawa itu ada istilah empan papan. Empan papan. Ada empan papan, juga ada empan waktu. Empan papan, empan waktu. Jadi kesesuaian ruang dan waktu itu harus dilakukan karena Gusti Allah itu menciptakan keanekaragaman ruang dan waktu. Nah, kalau bicara tempat kita berpijak nih, kalau mau gampang dikelompokkan, itu kira-kira hanya 3 saja sih menurut saya. Kalau dirinci lagi jadi banyak katanya ahli. Tapi 3 lah. 1, kawasan-kawasan tempat hidup di karst. 1 di vulkanik. Dan 3 di lainnya. Karst, vulkanik lainnya. Nah, bicara karst itu ya kayak kawasan bentang alam karst ya, Gunung Sewu atau Timor, Kupang dan banyak tempat yang lain. Itu karst ya, Timor, Kupang. Aceh juga banyak gitu tempat. Lantas di vulkanik itu ya, tempat yang kita itu ya kadang-kadang gunungnya hidup, masih hidup ya kayak Merapi kayak gitu. Atau yang sudah mati ya sebagian Gunung Kidul yang gitu. Atau yang lainnya bisa dalam bentuk rawa, bisa bentuk daratan-daratan. Ya, biasanya kita sebagian Kalimantan dataran rendah kayak gitu. Nah, ketika kita melakukan perencanaan untuk hidup, itu sebenarnya kan prinsip adaptasi itu menjadi penting. Betul. Karena alam, lingkungan itu punya sistem sendiri. Bagaimana dia hidup, sistem itu untuk apa? Agar kita juga bisa hidup bersama. Gitu. Jadi sistem siklus hidrologi di karst, di vulkanik, dan di lainnya itu beda betul. Nah, air sebagai kebutuhan utama hidup gitu. Lantas tempat bercocok tanam
sampai akhirnya sekarang berindustri. Ketika kita di tempat itu juga harus beda betul. Sumber daya yang ada di situ juga berbeda betul. Satu dengan yang lainnya. Nah, karena itu ketika KLHS itu diterapkan, buat saya hanya membaca ngempan-papan bahwa Anda itu di sini. Sehingga secara paling pas menetapkan dalam bentuk kebijakannya KLHS. Tapi posisinya membaca ulang, menempatkan yang pas itu seperti apa. Jadi ketika di lingkungan hidupnya, di KARS, strategisnya yang seperti apa, yang baiknya seperti apa. Apakah kita bertabrakan dengan itu. KBAK itu juga sebenarnya mengembalikan ke fungsi itu. Nanti balik ke seharusnya lagi gitu. Jadi ke bentang alam KARS. Nah, bacaan yang penting itu sebenarnya kan seharusnya KBAK membaca KARS ya sebagaimana memang Tuhan itu membuat itu KARS gitu. Kalau bukan KARS, bukan KBAK menetapkan sebagian dari KARS. Karena KARS itu adalah satu fenomena. Nanti bicara boleh nggak dieksplorasi dan dieksploitasi pada batas-batas tertentu yang tidak mengganggu, apalagi memporak-porandakan itu boleh. Bisa. Gitu. Ya, di vulkanik juga seperti itu. Nah, dari 3 tempat tadi, KARS itu yang sebenarnya paling rentan, di satu sisi juga paling banyak menolong. Paling rentan tapi juga paling banyak menolong. Jadi ketika beberapa penelitian itu menyampaikan tata kelola air di KARS dan endapan-endapan gunung api jelas berbeda. Maka dalam perencanaan pembangunan kan juga harus berbeda. Ya. Fungsi vegetasi di KARS dan ini juga berbeda. Nah, kita sering kejebak generalisasi tadi. Membangun sesuatu di mana saja seolah-olah itu sama, bangun rumah, bangun ini, menggunakan bahan di satu tempat itu seolah-olah sama. Jadi cara berpikir ngambil KARS itu sama dengan cara berpikir ngambil Sirtu. Ini kan jadi ruwet ini kalau begitu. Jadi fungsi KARS itu dianggap sama dengan fungsi Sirtu. Jadi diambil seenaknya aja bisa. Wah, ya udah gitu. Wassalam ya gitu. Wassalam gitu. Nah, karena apa? Di depan yang orang nggak berpikir atas potensi risiko. Lebih lagi, kenapa dia nggak berpikir potensi risiko? Karena risiko yang terjadi di situ itu nggak pernah kena di dia gitu, nggak pernah kena pada orang yang melakukan tindakan itu. Kalau saya membuat sesuatu yang berisiko pada saya akan hati-hati. Tapi kalau ndilah risikonya ke orang lain, itu kan ibarat buang sampah ya. Maksudnya rumahmu ruwesi ini gitu. Alhamdulillah, harusnya kayak mbak buang di tonggo sebelah. Nah itu kan sama. Jadi memindahkan risiko pada kita ke orang lain. Lebih jauh bahwa kita itu juga kadang-kadang menikmati kemudahan hidup di sini atas kesengsaraan orang lain. Maka ada kuasa-kuasa yang bisa menjadikan keluarga lain itu bawahannya atau wilayah lain dan sampai pada negara. Pertanyaannya, Indonesia itu punya kuasa untuk mengelola ini atau dilalah negara lain yang berkuasa atas Indonesia? Atas KARS misalnya itu. Ini saya teruskan sedikit ini saya dorong sedikit. Ya. Artinya kan memang ada tarik ulur kepentingan. Ya, pasti kan. Ada tarik ulur warga atau komunitas yang mau mempertahankan hidup saya gini. Ada tarik ulur pasar kalau saya boleh bilang atau sektor kapital ini kan yang mau mengekspansi, saya mau dapat untung dari situ. Ada negara yang sampai pada tingkat itu kan. Dan kebijakan lingkungan kita ini nampaknya tercabik-cabik itu kan ya. Karena tarik ulur sana sini. Gimana kan? Kalau di rumah itu kan kepentingannya kepentingan anak, istri, suami gitu. Betul. Bagaimana seorang ayah tidak membiarkan anggota keluarganya berantem kayak gitu.
maka kan ada kesepakatan-kesepakatan saling menghargai, saling meningkatkan peran masing-masing, saling membantu untuk mewujudkan, mencukupi kebutuhannya. Nah di komunitas kayak gitu. Di negara kan juga harus begitu. Harusnya begitu. Iya. Tapi balik, apakah sudah? Nah itu kan nanti saya tidak dituduh. Itu aja Mas. Iya. Jadi apakah setiap keputusan itu adalah kesepakatan yang menjamin setiap anggota keluarga itu meningkatkan perannya untuk berkontribusi menolong. Nanti gak salah satu aja, anak laki-laki aja atau anak perempuan aja yang punya kelebihan kewenangan atas kebijakan. Tidak semua di komunitas juga kayak gitu. Nah itu menurut saya sih boleh juga gitu, karena nggak ada yang nggak netral. Pasti ada. Misalnya kalau di dalam keluarga ya ibu itu pasti punya kesamaan dengan anak perempuan, bapak juga kayak gitu, sehingga boleh jadi kebijakan keterpihakan kebijakan itu dipengaruhi oleh itu, oleh jenis kelaminnya atau usianya. Jadi ibu sama bapak itu agak sama, tapi anak-anak agak beda. Di negara juga kayak gitu. Ada keberpihakan. Ada keberpihakan satu dengan yang lain atas kepentingan. Nah. Tapi kan kita ini ngurus negara loh, bukan ngurus kelompok umur tertentu, kesamaan tertentu, ras tertentu. Nah, dalam konteks bencana yang harus diurus itu adalah yang paling rentan. Di dalam keluarga yang harus diurus itu paling rentan masih. Kalau ada keluarga yang bayi, pasti semua sumber daya itu digunakan untuk itu. Pertanyaannya di negara ini yang paling rentan siapa sih? Nah, apakah kebijakan-kebijakan negara itu mengurus yang paling rentan di keluarga? Ini kadang-kadang kita juga suka aneh. Di keluarga kita menerapkan prinsip itu secara baik. Keluar rumah itu udah enggak peduli kelompok komunitas yang rada miskin, enggak dipedulikan oleh komunitas, sampai di negara kayak gitu. Jadi mungkin kebijakan-kebijakan kita niru kesadaran atas kebutuhan, menjawab kebutuhan kelompok rentan. Termasuk dalam soal lingkungan. Termasuk dalam soal lingkungan. Masyarakat adat tuh paling rentan. Yang paling rentan. Orang yang berkebutuhan paling rentan. Nah, tadi kalau misalnya urusan pencemaran begitu, kelompok rentan adalah kelompok yang nggak bisa beli alat untuk menyaring udara, misalnya paling gampang, mendinginkan udara dan seterusnya gitu. Jadi membaca, memilahkan itu karena memang kesepakatan kebijakan dalam keluarga sampai pada negara itu kalau dengan prinsip pengurangan risiko, yang mana yang paling rentan itu yang kita urus. Keluarga yang baik kan bukan keluarga yang kaya, yang mobilnya banyak gitu. Tapi keluarga yang keluarganya itu terurus dan tidak ada yang disakiti oleh keluarga itu sendiri, itu anggota keluarganya. Jadi kita tersesat di dalam cara berpikir itu kan jadi sedih. Dan kalau kita melihat negara dalam konteks seperti itu, sedih aja. Betul. Gitu Mas. Monggo itu. Karena itu main-main saya ya mengingatkan itu aja. Mengingatkan itu. Nah kalau kemudian kita kita melihat beberapa kasus yang saya alami sendiri waktu itu kan soal kendeng ya, Kang Ente ya. Kemudian baru-baru ini kita juga mendengar cerita tentang wadas atau bahkan yang paling baru saya diminta oleh teman-teman di Kabupaten Gunung Kidul waktu itu untuk ikut diskusi. Saya menyadari persis ini tarikan antara keinginan untuk maju gitu ya. Tetapi cara berpikir tadi, ya nggak apa-apa lah kalau saya motong daya dukung lingkungan, bahasa kita ya, daya dukung lingkungan. Misalnya keinginan Kabupaten Gunung Kidul itu tidak bisa dikatakan keinginan yang salah dari pemerintahnya. Itu pemerintah daerah yang terpilih sah lewat proses pemilu demokratis di sana,
dan menginginkan agar kawasan bentang alam karsnya mbok dikurangi agar bisa saya eksploitasi lebih jauh. Kasarnya kan begitu kan ya. Untuk mendapatkan penghasilan ekonomi kan toh misalnya apalagi ditambahi Gunung Kidul kan salah satu daerah yang kabupaten yang masuk dalam kemiskinan ekstrim misalnya gitu. Ini kan kepentingan ya Kang ya. Yang menurut saya perlu ditanggapi juga dengan dengan cara berpikir yang benar, bahasa Jawa bilang, cara berpikir yang jejak begitu kan. Kang Ete melihat ini nggak umum terjadi jamak atau cuma di kasus-kasus itu? Karena kalau saya melihat kok dari cerita Kang Ete tadi ini terjadi sistematik ini kayaknya. Ya, memang menjadi pilihan. Kalau misalnya jenengan tadi nyebut ada wadas misalnya gitu. Ya. Jadi kalau ditelusuri pelan-pelan gitu, pemenuhan kebutuhan batu di wadas itu ada loh tempat-tempat yang memang dilegalkan dan diserahkan sebagai tempat pemenuhan batu secara bisnis dijual. Sehingga tentu teman-teman tanya, kok enggak yang di sana ya? Kalau misalnya kenapa harus di desa saya ya? Yang menggusur tidak membeli gitu. Karena bisa dilakukan dan negara bisa membeli negara bisa memaksa dalam konteks ini memaksa mengambil dari wadas tapi kenapa tidak bisa memaksa pemilik kuasa pertambangan batu pasir dengan menjual murah ya itu kan sama yang ditekan kenapa wadasnya kenapa tidak pengusaha-pengusaha kapling-kapling yang memang sudah ada di sana. Itu pilihannya kayak gitu. Kalau misalnya Kendeng kan juga sama. Ya. Ke baca produksi semen sudah kelewat. Sementara juga industri semen masih dibiarkan tumbuh. Cina yang banyak. Karena memang Cina menutup pabrik semennya sehingga melakukan ekspansi ke negara lain, ya, Filipina, Vietnam, Malaysia, Indonesia dengan tingkat keterbukaan untuk diekspansi itu yang berbeda-beda. Nah itu juga kepentingan kebutuhan dari masing-masing pemerintah daerah juga alasannya. Nah yang mungkin jawabannya nanti ke distribusi semen yang nggak merata sehingga kita butuh sendiri, butuh pabrik sendiri misalnya gitu. Nah tapi ketika diambil tidak semua tempat itu punya kesediaan bahan yang memadai. Nah kalau di tempat gamping yang nggak kars yang nggak sistem air yang baik atau tidak bisa diperbaiki sistem air kars itu bisa jadi bisa digunakan diserahkan. Nah, tapi kalau tempat-tempat itu akan berisiko terhadap sistem air, kalaupun sekarang sistem airnya nggak bagus itu berpotensi untuk dibaguskan. Jadi kan salah satu kriteria kars itu sistem airnya nggak bagus. Padahal bisa diperbaiki. Misalnya. Bisa diperbaiki padahal. Nah maka bisa terjadi harga semen sekilo itu sebenarnya lebih murah daripada potensi air yang dihilangkan 1 liter. Kan nggak pernah dipikir panjang. Valuasi ekonomi dari rusaknya lingkungan itu. Betul. Belum lagi nanti ke wisata. Nah ini juga ke Gunung Sewu tanpa mengurangi rasa hormat, mungkin langkah berpikirnya menalarkannya tidak cukup panjang sehingga tidak ada adaptasi yang dilakukan ke sana. Wisata itu sekarang meningkatkan pendapatan orang itu lebih banyak dibanding kalau kars di depan matanya mau diapakan, ditambang kan? Nah, apakah pertambangan itu meningkatkan pendapatan? Terus kalau mau ditambang misalnya diambil kapurnya itu sebenarnya siapa yang mau ngambil itu? Apakah warga? Berapa besar pendapatan itu dibanding alternatif yang lain gitu? Yang barangkali disayangkan tentu
tidak memberi kemungkinan alternatif lain jangka panjang itu dipakai untuk itu. Nah, kalau di teman-teman mengisenginya misalnya begini, kalau alih fungsi kars itu tidak seperti sekarang, jadi kars itu seolah-olah tidak diciptakan sebagai kars yang diambil, maka potensi kerugian kars dan manfaat kars kalau dihitung T0 sampai Tn tak terhingga, ya, kira-kira untung mana? Nah, valuasi dalam jangka T-nya nggak tertinggal, waktunya nggak tertinggal di diferensial integral itu. Tapi kan nggak itu yang dipakai. Bahasa teman-teman perubahan iklim itu sering bahasanya itu berpikirnya lewat kerakusan sesaat. Horor banget bahasanya. Jadi kerakusan sesaat itu yang digunakan, diterapkan untuk keinginan sehingga melupakan kerakusan. Itu rasa lapar saatnya itu. Padahal itu bisa ini. Saya sendiri tergelitik tadi Kang. Ini karena kerakusan sesaat itu, kalau saya kok akarnya, mungkin karena saya seorang sosiolog ya Kang, dan beda kebijakan. Ya karena emang kebijakan pembangunan kita tuh jangka pendek terus jadi rakusnya itu ya memang 5 tahunan kan kepilih jadi bupati atau kepala daerah atau bahkan kepala negara itu sudah mikirnya ini habis ini konsolidasi kekuasaan yang didapatkan apa. Jadi memang jangka berpikirnya itu 5 tahunan. Nggak bisa ngelihat 50 tahun. Apalagi 500 tahun kan. Padahal itu soal itu. Iya. Jadi kalau balik kadang-kadang mandat kita sebagai Khalifatullah, sebagai citra Allah yang memayani bangun, kenapa itu menjadi tidak tercermin? Nah, betul. Ya itu. Betul kan. Dalam setiap langkah kaki berpikir ruwet. Oke. Terima kasih Kang Iti. Ini sekarang saya masuk ke keahlian Kang Iti yang lain. Ya, tadi kan soal KPAK Kang ya. Sekarang soal penanganan atau penanggulangan risiko bencana. Jadi disaster risk reduction itu Indonesia sendiri kemarin kan masuk aja Kang ya. Jadi tuan rumah lagi ya GPDRR itu kan. Ini data dari BNPB Kang yang dikeluarkan tahun 2022 kemarin. Itu tercatat ada 3.531 peristiwa bencana alam yang terjadi di Indonesia. Nah, ini pertanyaan saya, ini pertanyaan orang bodoh saja Kang. Ini sebenarnya seberapa serius sih kita ini menangani soal bencana PRB ini, penanggulangan risiko bencana ini, disaster risk reduction. Apalagi kalau dikaitkan yang tadi Kang itu sampaikan, yang paling rentan tadi loh, komunitas itu. Seperti apa Kang? Ini keahlian Kang itu yang lain nih, saya pengen dengar. Jadi tentang data. Ya. Bukan saya nggak percaya data BNPB, enggak. Tapi barangkali kita perlu bareng-bareng membaca ulang bagaimana menyampaikan data itu dulu. Ya. Kadang-kadang kita suka iseng gitu. Sebenarnya yang terjadi itu fenomena bahaya atau bencana. Nanti kayak yang dicatatkan oleh kita masuk ke data BNPB, itu adalah fenomena-fenomena bahaya aja sebenarnya. Datangnya banjir, datangnya longsor, erupsi gunung api, ada fenomena bahayanya. Fenomena bahayanya. Iya. Belum fenomena dampak pada aset penghidupan yang nggak bisa dikelola. Karena kan ada definisi bahaya sendiri, ada definisi bencana sendiri. Ketika sebenarnya kejadian-kejadian itu sudah menjadikan kondisi darurat sehingga tidak bisa, kita nggak bisa mengelola dalam konteks keluarga, komunitas, pemerintah daerah, maka bencana. Jadi mungkin pertama yang didaftarkan itu fenomena bahaya, belum bencana. Nah, kalau bencana ini masuk, itu sudah ada fakta kehilangan kerusakan atas aset. Tapi boleh jadi lupa bahwa sebagian besar itu sudah bisa dikelola oleh warga.
Nah, pertanyaannya justru kalau di saya, seberapa besar sih kita telah memfasilitasi unit kerentanan terkecil dalam konteks penanggulangan bencana. Unit kerentanan terkecil, yaitu komunitas, orang dan keluarga dan komunitas. Nah, sehingga ongkos-ongkos penyelenggaraan penanggulangan bencana itu diarahkan ke sana. Nah, seperti tadi saya sampaikan, ketika kita tidak merasa berisiko, maka sebenarnya di situ udah berisiko. Sehingga yang penting juga adalah memahami, mengajak semua warga itu benar atas persepsi risikonya. Sehingga mengkomunikasikan ini loh, berisiko ini loh, tidak, itu menjadi penting. Wacananya tidak di level besar di nasional, tapi sampai masuk ke sana. Nah, sayangnya kan kita sendiri itu punya hambatan. Kalau diingatkan terhadap hal-hal buruk, itu kan nggak nyaman juga. Iya, betul. Oh, sini ini sungainya itu akan ngalir ke bawah. Kalau jangan buang sampah di sini, nanti yang banjir bawah. Itu. Lo siapa sih? Ya, benar. Itu kalau kita ini, atau juga kalau bikin rumah di sini, hati-hati loh, ini rawan gempa. Rumah-rumahku juga, kenapa sih? Atau peta data informasi, ini loh petanya. Kalau bikin di sini akan lebih berisiko dibanding kalau kita geser ke sana. Rumahku di sini, kalau begitu, kalau di sini sebaiknya seperti apa? Nah, belum lagi juga itu di sisi warganya, di sisi komunitasnya, pengakuan terhadap anggaplah rumah yang adaptif terhadap bencana. Standar yang disebut rumah baik itu bukan rumah yang ramah terhadap goncangan gitu, tapi misalnya tegelnya tanah itu buruk loh, batu bata buruk, nggak ada jendela. Nah, padahal kejadiannya misalnya kasus di Cianjur, teman-teman tuh membangun rumah sebagaimana kelayakan warga yang sejahtera. Ada tegelnya, ada temboknya, ada jendelanya, anginnya, tapi lupa strukturnya. Nah, rumah yang selamat itu rumah-rumah yang kebetulan panggung, kayu, malah selamat. Tapi keluarga itu kalau ditanyain, masuk keluarga sejahtera apa enggak? Tidak. Karena klasifikasi yang dipakai gitu. Jadi kita harus merubah dari rumah ini menjadi yang rumah ini. Kebijakannya yang jadi. Artinya ini ada dua ya Kang ya. Satu kebijakan, kedua juga literasi. Literasi warga, literasi. Warga. Cara meningkatkannya gimana Kang ya? Nah, pilihannya memang mau nggak mau ini tadi program jangka pendek menengah panjang itu perlu dibuat bahasa yang kira-kira mudah dikomunikasikan di semua tingkat. Oke. Mungkin untuk bahaya gunung yang baik itu Merapi bisa dijadikan contoh dalam tanda petik misalnya. Ya. Karena masing-masing tempat bahayanya beda, pasti caranya beda ya. Ya. Buat warga di Merapi kan dulu itu ada istilahnya wajib latih. Jadi wajib latih penanganan bencana di wajib latih bagi warga di Merapi. Wajib latih itu untuk kawasan-kawasan yang berada di KRB 3. Nah nanti kan akan beda kawasan yang rawan tsunami, kawasan yang rawan gempa, itu kan itu. Ada wajib latih. Wajib latih itu pertama kali karena keterbatasan ongkos waktu
wajib latih itu per 20 kakak. Ya. Ada satu maskotnya yang nanti dia ngajaki sampai ke setiap kakak. Di satu sisi wajib latih itu pengetahuannya rada banyak. Mulai dari mengetahui risiko, lantas mengetahui karakter bahayanya, mengetahui risikonya, mengetahui kita di mana, jalurnya seperti apa, evakuasinya bagaimana. Lantas disederhanakan yang oleh dulu teman-teman pusat studi bencana, PVMBG ya, itu melakukan itu bareng-bareng. Pasca Merapi ada pengembangan lagi, disederhanakan aja gitu. Untuk literasinya itu yang ada Trigatra. Jadi pemahaman untuk yang lebih disederhanakan tapi paham. Oh, kita tuh ada di KRB. Kita tuh harus gini di setiap keluarga. Jadi gampang poster-posternya itu jadi gampang. Nah, itu diterjemahkan ke yang lain. Tapi kan kadang kalau misalnya ada peta patahan sesar. Iya, nah, sesar. Iya. Sampai ada patahan mikronya, jalurnya. Iya. Disampaikan mungkin ke pemerintah daerah untuk disebarluaskan nanti. Wah, jangan mas harga tanah nanti turun ini. Iya, jadi betul. Sebaiknya nggak usah aja lah. Nah itu kan kalau di Merapi terbuka. Ini KRB 321. Ya ini. Oh iya. Nanti kalau di 3 itu setiap itu 321 kan ruang ya. Artinya KRB 123 konteks ruang. Nanti konteks waktunya itu kan normal, waspada, siaga, awas. Jadi tsunami kan juga bisa sama. Ya. Ini walaupun nanti sebenarnya ini menurut siapa? Kalau di gunung agak gampang, PVMBG. Kalau di tsunami nanti ada kadang-kadang ini ada versi BMKG, versi dalam tanda. Jadi ada otoritas juga, ada soal otoritas juga ini. Ya. Nanti ininya mau di angka berapa? Delineasi kawasan. Wah ini kalau semua orang tahu kan ruwet, nanti tanah pantai jadi nggak laku. Balik lagi. Yang kayak gitu tadi. Balik kepentingan lagi tadi kan. Padahal ya sebagai warga negara yang tinggal di negara yang rawan bencana seperti ini, menurut saya itu penting. Iya. Harusnya diomongkan saja. Ini patahnya begini, sehingga malah ngomong jangan bikin perumahan di sini. Iya, kalau mau bikin strukturnya seperti ini, harusnya begitu. Tapi ya tadi Kang ya, antara yang seharusnya dan senyatanya tadi. Itu. Kang, terakhir, penjenengan kan juga akademisi, intelektual, selain aktivis. Nah, maksudnya gitu. Itu yang kadang-kadang banyak yang nggak ngaku ini. Banyak temen dirimu tuh kayaknya lebih cedek ke aktivis. Ya? Nah, saya mau tanya sebenarnya Kang, yang pertama tadi, kalau kalangan intelektual kita tuh gimana Kang? Terutama mereka yang memang intelektual, ahli di bidang kebencanaan, begitu ya. Akademisi di Indonesia itu gimana keterlibatannya di dalam 2 OP tadi, literasi di masyarakat maupun kebijakan. Saya ini kalau seperti ini Kang ya, itu saya tuh selalu tergoda untuk ngutip Gramsci. Terus intelektual tradisional yang mengurung diri di Menara Gading, ya toh, jago, profesor, doktor kebencanaan, tapi nggak mau bersentuhan. Atau intelektual organik yang saya seperti Kang Ite ini kan. Ini nggak usah nyebut nama, nggak usah nyebut institusi, tapi kira-kira kalau kita petakan akademisi kita, gimana posisinya? Ya mau nggak mau memang banyak jenis ya, banyak karena kesukaan masing-masing. Nggak dipungkiri ada yang sangat Menara Gading. Tapi juga ada yang ini dan ada yang di tengah. Tapi secara perguruan tinggi sendiri sebenarnya sudah memberi ruang kan lewat Tridharma sebenarnya. Ada pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat. Nah, kadang ada teman-teman yang sulit menerjemahkan dari narasi-narasi pendidikan ke penelitian maupun penelitian ke pengabdian masyarakat. Jadi nggak nyambung misalnya gitu. Nggak nyambung ya. Ada juga yang sangat saya dianggapnya kuat di sini, nggak kuat di sini gitu misalnya. Jadi paham di sini. Sebenarnya sudah ada ruangnya. Ongkos itu juga sudah ada. Tapi di luar perguruan tinggi itu juga tarikan-tarikan kepentingan yang lain.
bahwa karena menggunakan keahlian, energi, waktu yang sama, diajak ke masyarakat, diajak ke perusahaan, diajak ke ada pemerintah atau pelaku-pelaku yang lain lah, gitu. Itu mana yang lebih, kan subjektivitasnya kan ada pada mana yang memungkinkan memberi manfaat yang baik ke saya, gitu. Ya pilihan itu yang beda, dan itu kan tergantung nilai yang dibawa oleh masing-masing individu. Kalau saya merasa membela masyarakat itu lebih tinggi, membela ya dalam tanda petik, maka saya lebih nyaman di sini. Ada teman lain yang kalau di persentase ya kira-kira memang gimana ya? Yang di masyarakat itu relatif lebih sedikit. Saya nyari kawan terus agak sulit. Di penelitian banyak, di pendidikan lebih banyak lagi. Itu masih yang terjadi. Nah di masyarakat itu kalau mau dipisah gitu, yang mau nyari yang kiri jeduk, nah itu lebih sedikit lagi. Saya contohkan sering saya gini, siapa yang mau jadi saksi ahli untuk gugatan-gugatan yang dilakukan oleh masyarakat dari akademis. Itu salah satu indikator ya. Susah itu ya? Enggak susah. Susah sekali. Tapi kalau mewakili yang lain tuh. Iya. Yang mau membela masyarakat sedikit. Karena kemungkinannya gitu kan, risikonya kan akan banyak. Iya. Begitu ngambil jeduk kiri itu merasa yang sininya lah musuhnya. Iya. Betul. Kriminalisasi. Benar. Iya. Nah, artinya nyambung juga dengan sistem hukum. Nah, itu lagi. Jadi kemana-mana jadi. Ya. Apalagi loh ini nanti berurusan dengan kebijakan yang nggak pas, potensi korupsi. Wah ini musuhnya lagi. Bela masyarakat dalam konteks kayak gitu. Ada urusannya dengan mismanagement kebijakan pemerintah. Ada urusan dengan korupsi. Ini semuanya itu jadi lawan. Karena masyarakatlah yang dia nggak membuat kebijakan. Masyarakatlah yang nggak bisa korupsi. Korupsi apa? Nah, mereka yang lain, pelaku lain itulah pelaku itu. Manajemen dan korupsi. Benar. Jadi kalau dijeduk sini, nah sulitnya itu minta ampun. Saya pernah meminta gitu. Ya nggak ada temennya. Makanya temennya biasanya teman-teman dari saya membuat tempat pusat studi itu semacam tempat yang mengakademisikan aktivis. Mengakademisikan aktivis? Iya, untuk belajar lebih ini. Jadi bikin yang sebaliknya enggak, Kang? Gimana? Bikin yang sebaliknya enggak? Untuk mengaktifiskan yang akademik gitu? Oh ada sebenarnya, ada juga, tapi nggak banyak. Nggak banyak ya? Kalau mengaktifiskan akademis itu nggak bayar gitu. Jadi nggak, tapi kalau ini akan ada pertimbangan. Iya. Jam kerja dan macam-macam itu kan benar. Apa namanya nggak ada ongkos itu gitu. Mengakademiskan aktivis jadi aktiviskan akademi itu prosesnya ada banyak teman-teman yang saya bilang banyak lah karena nggak satu yang ada itu jadi ini yang di overlapping ini ini menjadi nyaman dan di setiap kampus pasti ada yang nggak gitu. Kang, ini agak iseng saya tadi kan aktivis dan akademisi ya. Kalau pembuat kebijakan gimana, Kang? Meminterkan yang bikin kebijakan itu, Kang. Ini saya tuh agak gelisah itu, Kang. Ini yang buat kebijakan itu juga perlu lebih pintar toh, Kang ya. Perlu lebih literate sebenarnya. Literasi itu nggak cuma di masyarakat. Tentu ini penting sekali. Tapi pembuat kebijakannya juga tidak punya literasi pada bencana. Terus mau mengarusutamakannya piye gitu, Kang. Ini kalau ngobrol gerenengan. Iya. Ngobrol gerenengan ini bahasa kan udah harusnya tidak untuk umum gitu, tapi enggak, ini gendengan untuk umum aja. Kalau bahasa teman-teman sikap itu. Teman-teman birokrat yang belajar, pertama akan merasa asing dengan cara berpikirnya dengan yang lain setelah belajar. Karena yang anggaplah yang di MMB kan ya banyak gitu, yang di MTG juga ada banyak. MTG itu manajemen? Magister teknik geologi yang tempat saya berinteraksi. Tapi yang banyak di magister manajemen bencana.
Itu isi ngobrolnya kan ngobrol-ngobrol yang rada merdeka gitu. Yeah. Baik enggaknya, terus seharusnya dan faktanya. Terus iya ya berarti kayak gitu. Nah ketika selesai kembali ke tempatnya, maka agak terisolir dari cara berpikir. Terus biasanya yang belajar itu kan tidak cukup tinggi, dia kan, jadi mungkin nggak bakal kalaksa atau kaban itu kan nggak, bawahnya atau bawahnya. Jadi yang dilakukan adalah adaptasi, menyelamatkan dari cara berpikir dan melakukan literasi terhadap itu, dan itu nggak mudah. Kalau teman-teman itu ada. Terus ini ceritanya dari teman-teman. Atau mencoba dalam tanda petik mengambil alih mandat yang memungkinkan melakukan intervensi. Ini kalau yang di menengah ke bawah. Kalau teman-teman yang menengah ke atas tetap hanya bunyi-bunyinya itu lebih kuat. Bahasanya repot musuh wong radong. Nah, karena dia udah dong. Yang teman-teman lainnya atau atasnya nggak dong. Itu kan jadi repot. Sampai ekstrimnya nanti kan kalau ada ini kalau di kampus itu ngomong ini kan biasa, baru sadar goblok kuasa itu repot kan. Nah itu jadi muncul itu karena dia dikuasai orang goblok misalnya. Walaupun ini tadi udah gerengan, jadi nggak boleh ada yang tersinggung bahwa kalimat itu. Kang Ete, terima kasih. Saya kira ini obrolan yang luar biasa. Ini gerengan kita ini nggak apa-apa Kang Ete. Dipahami dan juga dipelajari oleh banyak orang menurut saya. Karena yang tadi Kang Ete sampaikan tadi itu menurut saya itu nggak soal gerenengannya Kang, tapi esensinya itu Kang. Itu menurut saya. Syukurlah. Terima kasih Kang Ete. Sami-sami. Muga-muga gak tambah musuh tapi tambah konco. Ini yang paling penting. Mudah-mudahan. Dan saya yakin mereka yang menggunakan nalarnya, mereka yang berpikir, mereka yang mau merenung, saya kira akan melihat dan memahami tadi. Terima kasih Kang Ete. Saudara-saudara, demikianlah perbincangan kita dengan Mas Eko Teguh Paripurno, Kang Ete. Perbincangan dengan Kang Ete ini saya harap, karena saya mengalami sendiri selama berbincang-bincang tadi, memperkaya pemahaman kita akan berbagai persoalan lingkungan, krisis iklim, mitigasi bencana, termasuk dan yang paling penting soal tata kelola. Tata kelola ini menyangkut kebijakan tapi juga praktek pembangunan. Dari Kang Ete ini ada beberapa yang saya catat. Pertama, antara yang seharusnya dengan yang senyatanya. Memang kita tahu kebijakan idealisasi itu selalu menyasar yang seharusnya. Tetapi seringkali yang terjadi dan risiko-risiko yang kita hadapi ini terjadi karena yang senyatanya itu mengabaikan apa yang mestinya dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, literasi itu nggak bisa diandaikan. Apalagi ketika kita bicara literasi terhadap risiko, literasi terhadap krisis, literasi terhadap bencana. Nggak bisa diandaikan. Mesti ada langkah konkret, langkah yang terukur, disengajakan. Kalau saya mengambil bahasa almarhum rekan saya, Heri Priyono. Literasi itu mesti dibangun dan disengajakan. Dan ini tidak mudah. Tetapi tidak mudah tidak berarti kita tidak melakukan. Itu catatan yang kedua. Saya tambahin dulu. Karena literasi ini ternyata bukan hanya kepada publik, kita, masyarakat, tapi juga pengambil kebijakan. Seluruh cerita, seluruh omongan, seluruh, kalau saya boleh bilang jargon mengenai pengaruh utamaan bencana dalam kebijakan, nggak mungkin kita lakukan kalau pembuat kebijakannya juga tidak punya literasi. Terakhir, perlunya pengaruh utamaan cara berpikir tentang penanganan, pengelolaan, risiko, bencana, krisis tadi di dalam kebijakan pembangunan, itu juga tidak bisa disambil lalukan. Itu mesti menjadi perhatian penting. Negeri ini katanya mau jadi negara maju,
tahun 2045. Katanya mau jadi negara yang menjadi salah satu pemimpin dunia, bahkan besaran ekonomi terbesar nomor 4, nomor 5 dunia. Tetapi kalau kita tidak mampu sungguh-sungguh mengintegrasikan, apalagi mengarus utamakan soal bencana, risiko tadi ke dalam kebijakan pembangunan, mimpi besar itu saya kira tidak akan tercapai. Artinya, kebijakan pembangunan dan kebijakan penanganan bencana ini mesti harus dimulai dari hulu, yaitu paradigma cara kita membangun. Nah, saudara-saudara sekalian, semoga perbincangan pagi hari ini dengan Kang Ete membantu kita semua melihat di mana kita berada, kemana kita akan melangkah sebagai bangsa dan sebagai masyarakat yang ingin membentuk masa depan yang lebih baik. Bukan hanya maju dan kaya sebagai negara, tapi lebih penting lagi, lebih sejahtera, lebih adil, dan lebih lestari. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga kita bisa menemukan makna dan pemahaman yang lebih dalam bersama nalar.